Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nyanyo Production bersama saya Bang Awe. Jadi kita hari ini itu eh, lagi drama ya, drama maksudnya Singkawang itu saat ini lagi dilanda hujan yang tinggi ya, dengan curah yang sangat tinggi. Jadi tadi kita hanya untuk sebungkus makanan khas Singkawang ini seharga 6.000 ini kita harus mutar keliling kota Singkawang ya, bersama kameramen kopla kita. Jadi kita keliling Singkawang dan memang Singkawang dari Dayang sampai ke kota Singkawang itu banjir dan macet total. Dan kali ini kita akan membahas ya salah satu makanan khas Singkawang, bubur gunting. Jadi ini adalah salah satu makanan khas orang Tionghoa, namanya bubur gunting. Jadi mungkin di mana, di selain Kalimantan Barat ya mungkin kan ada bubur guntingnya ya kan, tapi bubur gunting Singkawang ini dengan bubur gunting Banjar ataupun Palembang itu beda jauh ya. Jadi ini tuh kayak NATO gitu. Nah ini dia nih ya. Nah lender karena ini prosesnya mungkin ini nggak tahu ya prosesnya. Ini kita coba dulu. Ini cakwe digunting-gunting, ditambahkan dengan bumbu kacang hijau yang nggak tahu ini difermentasi atau gimana. Nah, dibikin kayak gini nih. Nah, ini lender nih. Kalau kalian pernah makan natto, ini adalah mungkin salah satu yang hampir sama dengan natto, tapi ini manis ya. Ini manis, dan kalau nggak biasa ini akan ngerasain kayak jijik gitu, kok lendir gitu. Padahal ini manis ya. Jadi ini cakwenya, ini cakwe ini cakwenya. Ini yang dipotong-potong. Kenapa disebut bubur gunting? Karena ini yang digunting nih, ya kan Om? Ya. Roti cakwenya ini yang digunting-gunting dicampur dengan bumbu khusus kacang ini ya. Kacangnya ini mungkin difermentasi atau direbus. Saya baca sih ini direbus dengan teknik yang beda ya dari pengolahan kacang hijau lainnya. Jadi ini itu direbus terus sampai dibuat sampai berlendir gini. Nah ya. Nih, kalau kalian pernah makan natto yang viral di TikTok ya. Karena kalau kalian pernah makan TikTok itu, kalian pasti nggak aneh lah dengan makanan yang seperti ini. Ini hanya ada di Singkawang. Kalau bubur gunting di Banjar, di lain itu beda ya. Saya lihat kemarin tuh pakai santan, tapi ini bubur kacang. Ya, kacangnya sampai putih, dari hijau sampai memutih seperti ini, tidak pecah. Jadi kalau kita makan ini, kacangnya itu masih keras, bukan maksudnya keras yang keras, enggak terlalu keras, cuman ketika kita makan
masih gurih ya. Jadi ini adalah bubur gunting khas orang Tionghoa Singkawang yang diwariskan secara turun-menurun ya. Jadi sekarang itu di Singkawang mau cari makanan ini ya, mau cari makanan ini itu susah. Ini tadi kita dapat di Jalan Antasari, Kota Singkawang. Ini yang ini dibilang apa ya? Ini kita beli asli dari orang Cina ya. Jadi mudah-mudahan ini halal ya. Karena saya tidak juga melihat prosesnya dan di dalam lainnya itu halal ya. Insyaallah halal. Insyaallah halal. Insyaallah. Ya. Insyaallah halal ini. Tapi nanti kita akan bahas juga perbedaan ini dengan yang Muslim bikin. Jadi kita ini. Jadi kalau di Singkawang itu guys, itu dua suku yang berbeda, tetapi punya rasa lidah yang hampir-hampir sama. Kadang kena dihujat, ya kan? Orang Melayu nih, biasanya Muslim nih, senang ke yang Cina gitu. Jadi orang Melayu itu biasa beli rujak di Cina. Terus makanan-makanan Cina itu seperti kayak es kacang hijau, ya, es sari kacang, terus rujak, apa lagi ya? Makanan-makanan yang masih bisa dibilang apa namanya? Aman lah untuk dimakan oleh orang Melayu itu. Ini apa namanya? Masih dibeli ya, termasuk kayak mie tiao ya. Jadi kadang orang-orang Cina itu bumbunya dipisahin nih, misalnya ada bumbu-bumbu yang lain, terus yang bikinnya juga orang Melayu gitu, ataupun orang Muslim. Jadi misalnya kayak kepan ya kan, terus kayak mie tiao dan lain-lain, itu yang bikin itu orang Muslim. Jadi biasanya Muslim juga bisa makannya. Dan ini ada juga ya, cuman tadi kita dapat yang orang Tionghoa. Jadi kita bismillah makannya. Jadi ini agak keruh sih. Jadi asli ini oleh asli ya? Asli lah. Bubur gunting. Keruh ya? Karena keruh. Jadi kalau kata kameramen saya, jadi kalau dia yang jarang ataupun yang tidak mewarisi bumbu-bumbu ini, biasanya airnya itu nggak sekeruh ini. Ini agak keruh nih ya. Ini agak keruh. Kental ya? Ini nampaknya kurang kental ya. Kurang. Iya, kurang kental. Apakah efek sejuk kali mungkin atau efek gimana? Atau makannya harus panas? Cuman ini kurang kental. Kata kameramen saya ada yang lebih kental lagi dari ini. Ya. Enggak ketemu ya? Tidak ketemu kita. Kita udah cek keliling Singkawang. Karena Singkawang juga lagi banjir, penuh dengan kemacetan yang luar biasa. Jadi kita sebenarnya tadi mau ke Jalan GM Situt. Ya, jadi biasanya bubur gunting ini itu biasa yang jual memang orang Cina, orang Tionghoa. Dan di tempatnya mereka yang paling banyak gitu. Nah, jadi kalau mau cari yang gini itu biasanya di Antasari ada ya. Di Antasari itu ada dua, satu yang ini gerobak itu lah. Gerobak ini. Terus ada yang tempat kayak warung. Ada lagi dulu di Sikip Lama ada, cuma karena enggak lagi. Terus kata Igor itu ada yang pakai gerobak, cuman udah tua, Pak Lonin ya, kalau bahasa Singkawangnya Pak Lonin. Meninggal ya? Mungkin udah meninggal. Itu yang memang bumbunya kental sekali. Ini enggak kental nih. Nah, ini kalau kalian yang biasa makan atau ini mau biasa aja ini. Nah, nih. Jadi ini enggak
se ekstrim NATO tapi hampir sama ya. Dulu 2 tahun nih dari bubuk gunting ini adalah saya dulu ditawarin oleh teman untuk makan bubuk gunting. Sebelum saya kenal NATO ya, terus saya lihat nih, kok begini amat ini makanan ya kan, kok lendir semua. Terus ini kayaknya dia enggak manis, cuman rasa buah, rasa kacang hijau alami. Jagung. Hah? Jagung. Ada jagungnya? Kuning. Ini kuahnya? Kuning. Ini jagung? Jagung bukan. Biasa pakai jagung. Bukan kacang hijau? Gantung. Kolak lah. Ini kacang hijau? Ini hijau. Nah, Kadang ada pakai jagung, pakai hijau. nah, jadi yang baru tahu saya ada 2 versi. Jadi ada yang memakai jagung dan ada yang memakai kacang hijau. Yang ini pakai kacang hijau. Nih, kecil-kecil. Enggak besar-besar kayak jagung. Ya. Jadi itu rasanya natural gitu. Jadi nggak ada apa? Yang manis betul enggak. Yang rasa aneh masin atau masam itu enggak, karena kebiasaan orang Cina kan biasanya makan itu makanan yang agak-agak masam gitu ya. Tapi ini enggak. Ini manis alami buah atau kacangnya. Cuman di cakwenya ini agak ada terasa masin, bukan masin. Kayak ada asin kue gitu. Ini kue nih, kue cakwe ya. Cakwe ya, ya? Cakwe. Ya. Nah ini nih, model panjang kan? Oh. Nah biasa model panjang satu segini lah kali. Nah ini udah potong gitu. Atau biasa dikasih selai serikaya. Nah dijadikan kayak sapau. Nah nanti kita bahas juga masalah sapau itu. Makanan salah satu makanan yang biasa digemari oleh orang Singkawang. Ya. Biasa yang beli ini juga biasa banyak yang Muslim atau orang Melayu. Ya. Yang beli ini karena enak gitu. Ini tuh pas ya walaupun kok jadi ketagihan ya. Ini pengennya mau ngunyah terus. Kacangnya yang bikin ketagihan. Nih. Terus, nah. Ini. Itu masih ada keras-kerasnya ya, bukan keras betul tapi gurih kacangnya. Ini kuahnya mungkin nggak tahu ini dibuat dari apa. Terasa kayak jagung ya kuahnya. Kayaknya ada campuran jagung juga lah. Ada lah bubuk gunting. Masih ada. Ya kan? Kayak ada rasa jagung-jagung gitu. Ini ketika kena di lidah tuh enak. Nah, ini hanya diwariskan oleh beberapa orang. Makanan ini sudah termasuk langka ya. Dulu itu mungkin banyak yang jualnya pakai gerobak apa segala. Biasanya ini pakai gerobak, jualannya dengan tahu kembang. Cuma nggak tahu gimana tahu kembang. Tahu kembang, tahu isi atau gimana, Bos? Atau bubur tahu? Tahu kembang. Bubur tahu. Bubur tahu. Tahu yang dipotong-potong kecil. Manis, kasih gula aren. Oh iya. Nah biasanya itu gerobak, terus biasanya jualan gini.
itu biasanya eh, bawa manisan ya, bawa manisan buah biasanya kan, bawa manisan buah didorong jalan-jalan. Itu yang jalankan itu yang udah tua betul. Ini yang muda masih belum ada yang bikin, yang muda ya, yang bikin ini seenak yang seperti aku bilang. Ini biasanya orang lain itu nggak tahu ini garam. Tapi kalau orang Cina, walaupun orang lain yang pernah makan ini pasti ketagihan. Ini enak daripada yang saya rasakan yang dulu ya sekali pas zaman SMA itu. Dulu itu rasanya manis sekali. Kalau ini enggak. Tawar enggak, manis juga enggak. Maunya apa? Nah ini yang saya katakan ya, manisnya enggak juga manis, manis buah, tawar enggak tawar ya, gitu. Nah ini hanya diturunkan dari orang tua ke anak-anaknya ya. Cuman selama ini yang jualan ini itu yang tua-tua, yang udah lonyin nah gitu bahasanya, yang udah tua gitu betul. Jadi mereka jualan ini dorong gerobak itu mungkin lebih berat, lebih 40 kilo ada ya, 40 kilo gerobak itu lebih kali, lebih gerobak itu full dengan atap ya kan, jualan tahu kembang juga. Nanti kita bikin videonya. Kuliner di Singkawang itu lumayan banyak ya, apalagi yang seperti ini yang masih bisa dimakan oleh orang muslim. Banyak seperti depan sekarang sudah dimodifikasi, sudah banyak orang muslim yang makan. Terus teh puji juga. Kalau bakmi, nah bakmi Haji Aman, bakmi kering ya. Pengen ngerasain bakmi Chinese Singkawang, itu hanya ada di Haji Aman. Itu yang halal, saya rekomendasikan. Yang ini saya belum bisa merekomendasikan ya. Ini halal ya, kita hanya bisa bahwa ini halal, tidak ada campuran lain. Dan sumpah enak, pengen ngunyah terus. Dan ini perbedaan ya, ini biasanya perbedaan mie kering orang muslim dengan tenis itu pada rasanya. Nah kadang ketika orang Sunda nih pernah dapat ini pelajaran, ternyata orang Sunda itu nggak terbiasa dengan masamnya mie Jaman. Jadi saya itu punya sepupu nikah sama orang Garut. Dia nikahan kemarin ada 2 minggu di Singkawang. Jadi dia pengen ngerasain mie kering Chinese ya, itu di Haji Aman. Nah dia makan terus dia komennya gini, kok aneh ya mie nya ya katanya. Satu mie nya agak kecil, terus kayak ada rasa masam-masamnya gitu. Apa nggak tahu karena kebanyakan cuka atau teksturnya. Cuman biasanya orang yang terbiasa manis dibawa ke food Singkawang, makanan Singkawang itu agak terkejut ya, karena
beda sekali. Rasa tekstur makanan itu nggak jauh-jauh berbeda. Dari orang Melayu makan ke tempat Cina, orang Cina makan ke tempat Melayu, jadi berbeda. Tapi masih dalam hampir satu rasa yang sama gitu. Misalnya contoh nih, nasi Padang di Singkawang itu orang Cina suka makan nasi Padang, padahal nasi-nasi lain di Singkawang itu ada nasi apa pokoknya yang jadi situ ada, cuman orang Cina biasanya kebiasaannya yang saya pelajari adalah ketika tengah malam itu mereka lapar, pengen makan itu biasa makan di nasi Padang. Makanya nasi Padang Singkawang itu bisa sampai 24 jam. Nah, dan nasi Padang Singkawang itu yang ngampang gitu, maksudnya yang pakai gerobak-gerobak itu biasanya mulai dari jam 4 sore atau jam 5 sore. Itu kalau yang biasa cepat habis itu jam 12 habis gitu. Dan pembelinya itu memang kayaknya seluruh warga kota Singkawang. Bahkan jam 3 semua nasi Padang yang ada di kota Singkawang yang ngampang gitu, yang di depan toko-toko itu bisa habis jam 3 subuh, itu bisa habis. Nah, jadi kita itu udah terbiasa dengan hal seperti itu. Kadang orang Cina ke makanan Muslim, orang Muslim ke makanan Cina yang masih ibaratnya masih bisa dimakan ya, dengan catatan yang masih bisa dimakan. Seperti ini, terus rujak, caipan itu masih bisa karena sudah dimodifikasi dan sesuai aturan makanan orang Muslim ya. Jadi perfect untuk Singkawang, memang kota patut dikasih anugerah sebagai kota yang cinta damai ya, dengan toleransi yang luar biasa. Jadi kadang nggak heran, biasanya kalau mie tiaw ini biasanya yang terbiasa makan makanan Muslim dari kecil biasa membeli Muslim, tapi kalau yang nggak terbiasa ini biasanya Cina gitu biasanya di Singkawang ya. Cuman yang seperti ini itu sudah sangat jarang sekali. Baru sadar ini enak. Dulu SMA ini nggak mau, cuma makan sedikit, ini makanan apa, jijik sekali lihat. Oh iya enak. Coba kecap. Hah? Coba kecap namanya. Enggak ya? Yang di belakang aku dibawa ke sini lagi nih. Kacang hijau, kebetulan kacang hijau. Kuahnya mungkin yang dikasih jagung. Jadi kuahnya nih, rasa jagung, betul. Terus di Singkawang itu kopi juga ya, ada ciri khas Singkawang. Terus banyak hal yang biasa dimodifikasi di Singkawang itu kayak kopi untuk mendapatkan rasa manis ya. Ada dua kopi di Singkawang itu, ada yang rasa manis dengan ada yang rasa asam. Kalau rasa asam itu kopi pure, kopi yang tidak ada campuran beras atau jagung. Nah, yang satu ini agak manis, ini biasanya ada campuran serbuk jagung ataupun beras. Jadi dia itu tidak pure, tidak asli manisnya ya. Manisnya itu manis dari jagung gitu. Terus ini tumpah lagi. Nah, kita banyak makanan di Singkawang itu yang bisa kalian cicipi itu banyak sekali ya.
Harga. Hmm? Harganya. Oh iya, lupa. Harga satu porsi ini itu senilai hanya 6.000. Cuman beda-beda ya, beda tempat, beda harga. Ini tadi kita dapat harga 6.000 di Jalan Antasari. Ini susah lagi bang dicari di Singkawang, karena makanya orang jarang lagi yang ngemil ini. Sarapan pagi nah. Hah? Sarapan pagi. Ya, untuk sarapan pagi biasa ngemil siang ataupun hujan-hujanan kayak gini. Ini cocok banget ya. Ini habis guys. Ternyata baru tahu ini enaknya. Yang bikin enak itu kalau dari pribadi itu kuahnya. Kuahnya itu kayak ada rasa jagung. Habis. Ini kayaknya harus nambah lagi yang di belakang. Yang kedua. Open dulu, kita ambil dulu. Ini kayaknya masih ada nggak data istri? Tadi kata istri ini dulu apa? Nggak enak, cuma kita ambil dulu sekalian kita sholat dulu, oke? Oke, jadi kali ini kita itu akan memindahkan makanan ini ya. Jadi ini tadi saya berikan untuk istri, tapi karena dia tidak terbiasa makan bubur gunting, jadi kita pindahkan untuk nama ini. Jadi kali ini kita ditemenin oleh siapa namanya ya? Ini siapa namanya? Siapa nama Bang Long? Hah? Ini siapa namanya? Iya, nah jadi kita jadi sekarang kita akan mencicipi bersama Bang Long, Hani, Ramadan ya. Iya, jadi kali ini kita akan coba nih. Bang Long mau? Nih. Bismillah. Nih kita tanya Bang Long nih. Nah, tanya Bang Long dulu, oke? Tanya ke anak kecil yang nggak pernah bohong. Ini gimana rasanya? Nah, Enak gimana posisinya kalau enak? Oh gitu, jadi posisinya gini. Enak ya, Pak ya? Iya, jadi Bapak ini kerjanya apa sih? Makan tidur. Bapak kerjanya makan tidur. Oke lagi? Oke lagi. Mau? Mau. Mau. Oke, kita mau wewe-nya enggak? Wewe-nya mau nih. Nah, iya, ini wewe-nya. Ini. Iya. Enak? Merah. Iya. Enak tak rasanya? Enak tak rasanya? Oh, enak. Oke. Jadi dari jaga pendapat kita, kata Bang Long Hanif, rasa bubur guntingnya enak ya. Enak ya? Oke. Nah, ini for your information guys. Jadi saya baru melihat ini dapat sumber dari Wikipedia. Jadi kalau bahasa Tionghoa ataupun bahasa Cinanya ini bubur gunting itu dinamain dengan Diu Teushan ya, yang berarti bubur kacang hijau serasa intan ya. Jadi intan itu karena bening-bening putih seperti ini nih. Nah, ini seperti intan. Ya. Jadi tadi juga saya dapatkan dari Google itu ada dua tempat ya, dua lokasi yang dia coba itu dari siapa namanya tadi? Nina Yusuf atau Nina apa itu? Jadi
kata dia pernah cobain bubuk gunting itu di 2 lokasi. Jadi ini di Antasari cuma nggak tahu Antasari yang warung atau Antasari yang gerobak. Jadi nggak tahu. Ya kalau yang ini saya beli di Antasari yang gerobak ya. Kita coba. Ini biarpun dingin, dia itu masih tetap enak dimakan, masih enak. Terus karena tadi di Sudarso kita nggak dapat, jadi kita dari lihat referensi dari Facebook ya. Jadi dia nyobain 2 lokasi bubuk gunting. Yang pertama itu bubuk gunting di Antasari, yang bubuk gunting di Yosudarso. Cuman katanya di Yosudarso itu lebih ada rasa asin dari cakuinya. Cuman kacangnya masih terasa keras ya. Cuman ini memang ini nggak terlalu asin-asin cakwe ya. Ini kalau biasanya berbeda orang ya, berbeda orang biasanya kena ke masin sekali, kadang kena ke nggak terlalu masin. Jadi beda orang beda rasa. Kalau ini kita yang agak tawar ya. Cuman ini menurut saya pas. Jadi saya baca di Wikipedia, biasanya ini itu bahan atau bumbunya tuh tepung kanji, kacang hijau, daun pandan dan gula putih. Nah, dimasak dengan wadah berisi air ya, air bersih. Karena menggunakan tepung kanji itu pantang hukumnya meninggalkan adonan kuah tanpa diaduk hingga dirasa kekentalannya pas. Jadi ini itu selalu diaduk nih. Ini tepung kanjinya nih, makanya dia kayak lender nih ya. Ini udah mungkin udah hilang ininya nih. Nah tadi lender ya. Itu diaduk sampai kekentalannya pas. Jadi beda-beda ya. Orang biasanya yang seperti yang gue bilang tadi itu yang kental, cuman yang ini kita dapat yang becek ya. Becek. Jadi teringat sesuatu agak belendir. Iya. Asam-asam mana? Iya. Agak rasa masin, lembek-lembek gimana gitu ya. Apa tuh? Hanya untuk 18 tahun ke atas yang tahu. Jadi bubuk gunting ini ada 2 proses. Pertama itu dikukus, dengan yang kedua itu direbus ya. Jadi ada 2 perbedaan. Jadi kalau kalian ngerasain di satu tempat beda, itu mungkin ada metode kukus dan ada metode direbus begitu. Dan ini mungkin kalian ngeliatnya kurang jelas ya di yang ini karena HP saya itu lagi di phishing. Jadi kita lagi kena serang cyber ya. YouTube kita diserang terus untuk mematahkan ya ataupun memutus ataupun kena banned, itu kita kena serang terus. Jadi HP saya kemarin kena tiba-tiba aplikasi editing saya hilang. Terus ada beberapa hal yang menyebabkan HP itu harus dibawa ke rumah sakit HP di Pontianak. Jadi saat ini kalau kalian melihat gambarnya kurang, bang ini kok ngerasa kok beda ya kualitas gambarnya dengan yang biasa. Jadi ini memang beda karena kita memakai HP Redmi 9A. Biasanya kita memakai HP Redmi Note 10 Pro. Sekarang kita memakai Redmi 9A yang kualitasnya mungkin agak berbeda ya.
Dan mungkin kalau kalian biasa lihat di opening YouTube saya atau opening YouTube Nyanyo Production itu kalian akan melihat opening. Tapi kali ini tidak, karena kita tidak bisa ngedit dan HP juga tidak bisa merekam ya. Jadi kita harus bawa ke Pontianak. Sangat sedih sekali harus kehilangan ataupun memperbaiki HP itu luar biasa, guys. Untung kita punya mentor ya, mentor yang baik ya kan, mentor yang selalu sigap kalaupun ada hal-hal yang ini. Maka dari itu guys, kalau kalian udah ketemu sama orang baik, jagalah dengan baik ya. Lagi yang sudah membantu kalian ataupun sudah mensupport kalian, itu kalian jaga. Oke, kembali lagi ke buku gunting. Ini memang walaupun sejuk, jadi kalau sejuk itu udah agak hilang ya, udah agak hilang lendirnya nih. Nah, jadi kayak air biasa. Cuman kalau dia hangat ataupun panas, itu lendirnya agak kuat. Jadi kayak makan nato gitu. Nato yang dikasih cakwe. Ini makanan yang aman ya untuk perut. Ini kalau kalian biasa ke Singkawang, ada tuh cakwe. Itu beda-beda isinya. Tapi banyak itu dikasih selai serikaya ya. Jadi ada masalah? Oke, saya kira ada masalah dalam rekaman video ini. Jadi kita biasanya ngerekam Redmi Note 10 Pro yang punya spek beda, jadi kita sekarang merekam dengan HP yang apa adanya 9A, cuma kita masih belum tahu. Oke. Matang. Enggak masalah. Oke, jadi maklum ya, ini kita sekali lagi kita kedapatan kendala yang mengalami kendala HP-nya zoom in zoom out otomatis sendiri, cuman ya beda dong. Zoom in zoom outnya HP 1.300.000 dengan zoom in zoom outnya HP di atas 2 juta lebih ya, itu beda. Jadi kita sekarang pakai HP yang 1.300.000 Redmi 9A. Mudah-mudahan tidak ada kendala, karena ini tidak akan ada proses editing sama sekali. Ini pure direkam selama 1 jam tanpa editing. Biasa kita ngedit sedikit, cuman kali ini kita tidak ada editing sama sekali. Aduh, ini bikin pusing ketika kalian ngonten ya kan. Pernah kalian ngerasain ngonten itu mau ngonten tapi HP kalian bermasalah? Waduh, itu rasanya pusing 7 keliling. Apalagi kalau kalian itu diserang sama penjahat-penjahat cyber ya, itu luar biasa, pusing 7 keliling, bisa membuat terbanan apa segala ya. Jadi kalian harus hati-hati dan juga harus memakai pengamanan ya, security internet. Cuman kalau sejuk itu cakwenya itu asalnya dingin dan aneh gitu. Kita makanin dulu, makan cakwenya dulu. Kalau kalian ke Singkawang, terus kalian jalan-jalan jam 12 atau jam 1 di pasar Beringin Kurau, itu biasanya kalian dapati itu cece-cece ya, ataupun koko-koko. Biasanya itu jualan
kue banyak sekali. Jadi tiga itu di Singkawang gitu. Gua nggak tahu di lainnya, cuma kalau di Singkawang memang seperti itu. Satu plastik itu, satu ikat itu 10.000 apa 20.000. Nah, itu biasanya ada. Kalau kalian ke Singkawang itu wajib kalian kalau mau makan kue sapau ya, sapau yang isi kacang, kacang tanah, kacang hijau itu ada. Terus biasanya ada takwe juga. Itu biasanya titiknya jualan jam 1 atau jam 2 di sekitar Pasar Ikan Singkawang. Jadi Singkawang guys juga sekarang sedang berbenah ya. Berbenah kenapa? Sekarang Singkawang itu sedang membangun ya pasar terpadu namanya. Jadi kayak seperti di Flamboyan Kota Pontianak. Itu nanti kita akan dapatin bersih lah, nggak kayak yang lalu-lalu ya kan, banyak tumpuk hitam-hitamnya, itu yang bikin geli ya. Apalagi seperti ini hujan, kalian nggak tahu biasa itu katanya luar biasa ya. Kalau kita paginya bersih, tulangnya itu pasti hitam-hitam di sini nih, di kaki itu pasti hitam. Nah, nanti semoga pasar Singkawang nanti sudah berubah ya. Kita lihat aja. Ini pembangunan ibu itu. Ini luar biasa. Itu nggak bikin enak ya. Kalau dibilang enak, nggak enak. Jadi tadi saya baca juga di Facebook. Rasanya enak nggak? Ini rasanya nggak enak sekali ya. Mungkin beberapa orang bikinnya enak ya, karena tepung kanjinya terlalu banyak ataupun dari buahnya terlalu banyak, itu berbeda lagi ya. Ini jalan datar ini nggak enak. Terus yang ini kali lagi kacangnya itu nggak keras tapi gurih. Ini ada suka. Kalau terlalu lembut tidak suka. Biasanya kita lembut gini, pecah gitu nggak enak. Ini katanya kayak ada rasa direbus-rebus angus gitu. Ya. Dan ini contohnya tekan sarapan. Jadi kita lihat tadi ini datangnya untuk sarapan pagi. Ya, kita lihat di sini. Lagi ini namanya dalam bahasa Cina Liu Teusan ya. Ini resep turun menurun warga Tionghoa yang bermukim di Singkawang. Ini punya ciri khas ya. Yang punya bapak mamanya Tionghoa di Singkawang itu pasti tahu. Ini bubur gunting, terus mie asin ya, mie asin. Maaf, kebanyak hal. Jadi cukup bangga juga ya kita hidup, saya hadir dan hidup di kota yang penuh dengan keunikan kuliner seperti ini, bugunting, terus coipan, ya kan, terus ujak, apalagi mie asin ya, mie asin yang terbuat dari keringat ya, nggak tahu lagi apakah masih ada rasa mie sindari itu ya. Cuman kembali lagi cerita dulu pas saya di SMKN Negeri 1 Singkawang. Jadi paginya tuh ngeliatin badan Cina-Cina itu biasa ngikutin mie asin tuh, set katanya, set ke pundaknya
jemur. Yang udah siap jemur ya. Jadi tuh, jadi kalian ya maklum kalau mesinnya mati. Cuma saya nggak tahu mesin itu atau mesin lain ya. Mungkin mesin lain. Nih, nih, ya. Kuahnya itu kalau udah dingin, nih, udah encer sekali, ya. Udah dingin gini kan nih. Nah, jadi ini kayak natto ya kayaknya. Kalau agak banyak kan sedikit kacangnya ini, jadi kayak natto. Jadi saya suka kacangnya. Kayak angus gitu. Dia mungkin kayak kacangnya di bawah, ya boleh ya. Kacangnya di bawah enggak melayang di kuah. Tadi lihat Mayang. melayang. Nah. Cuman ini kayak ada rasa, hah? Ngambang. Iya ngambang, tapi bukan yang ngambang di sungai ya, ini ngambang di tempat. Dimakan itu loh. Nah, ini nih, memang kuahnya memang enggak bikin nagih. Ini udah 2 bungkus ya, udah 2 bungkus senilai 12.000 itu luar biasa. Ini yang bikin nagih dan nagih terus dan terus bikin nagihnya. Kita bikin dulu. Jadi ini sebenarnya 2 hari saya mau bikin video tentang bubuk gunting ya. Karena saya pengen memang betul mencari bubuk gunting yang punya cita rasa beda. Karena saya kemarin makan bubuk gunting itu sedikit trauma karena rasanya enak, terlalu manis. Jadi nggak masuk di lidah saya. Tapi ini rasanya netral, manis enggak, terlalu masin enggak, juga tawar enggak. Jadi manis buah betul. Ini yang saya suka. Rekomendasi di Jalan Antasari biasanya kalau kita dari Rumah Sakit Abdul Aziz ya, dari jalur Wali Kota belok ke kiri itu Antasari, dan sebelah kiri sebelum belok kanan ke sekolah apa kalau namanya ya? Antonius Ignatius ya. Sebelum belokan itu sebelum jembatan, kalau belokan ke Ignatius, kalau ke sebelah kiri itu kita mau ke Jembatan Safriudin, dia sebelum jembatan. Sebelah kiri gerobak itu aku yang jualan di situ ya. Jadi itu yang saya rekomendasikan. Kalau prinsip saya makan selama tidak saya lihat, tidak saya tahu, itu masih boleh saya makan. Kalau saya tahu udah, ini ya saya karena ketidaktahuan saya ya, dan karena kita nggak juga bisa sembarangan langsung bertanya prosesnya bagaimana atau gimana. Cuman kalau kalian yang memang masih ingin merasakan bubuk gunting khas Singkawang, rekomendasi di Antasari karena rasanya netral, tidak sama sekali enak, manis, masih enggak, netral. Dalam artian gini, masih ada rasa yang pas gitu, rasa yang pas, jadi aman lah. Terus di Singkawang itu kembali lagi budaya Singkawang itu tidak lepas dari 2 kebudayaan ini ya. Melayu Cina itu nggak lepas dari itu, apalagi di pasar ya kan banyak sekali. Terus kalau mitiau ya,
di Jalan Beringin itu banyak sekali itu mitiau mitiau Cina kan kalau ya, Ya. yang di Beringin malam tuh, ya kan? Ya. Nah, jadi di malam itu ada juga mitiau khas Cina ya, Singkawang itu biasanya rame juga. Terus malam lagi ada apa lagi ya? Es sari kacang ya, saya ingat sekali karena saya biasa beli es sari kacang. Jadi itu kalau kalau biasa orang Cina yang bikin itu biasanya eh, agak ada rasa kasar-kasarnya, maksudnya ada masih kacang-kacang ininya masih ada. Terus kalau kalau yang lain bikin itu beda, ya beda sekali. Terus yang sama dengan tekstur dan bahkan lebih kasar ya, itu di Pontianak itu di jalan apa namanya, Daya Nasional apa enggak salah. Itu di dekat Fakultas Kehutanan Lama itu ada sebelah kanan dekat sekolah apa itu. Nah itu tekstur sari kacangnya itu enak betul, itu yang saya suka. Lebih kental gitu, nggak kayak yang lain-lain asal udah sari kacang udah dibikin itu aja udah. Kalau itu enggak sama sekali. Makanya kalau dulu SMA itu SMK ya, SMK itu biasa sering beli makanan ataupun minuman. Biasanya kalau makanan itu yang asin manis-manisan gitu kayak kedondong, terus mangga. Nah itu biasanya di tempat Cina. Karena biasanya itu enggak tipu-tipu ya, maksudnya kualitas mereka utamakan. Kalau mangga memang mangga yang betul-betulan matangnya pas gitu. Jadi ketika dijadikan manisan dikasih cabai tuh mantap ya. Karena dia biasanya bikin itu dari udang kecil itu kan. Norbon. Hah? Eh, Ikan kecil, ikan terasi apa? Kebon. Udang kebon kecil sekali itu biasanya mereka tambahin itu, jadi rasanya itu masin, terus pedasnya itu pas gitu. Nah itu biasa saya beli di jalan Yohana kan Godang. Jalan apa mau ke SMK 3 ya, itu mau ke arah SPP SMA ke sana ya. kira sana. Harus jangkung. Arah sedang itu biasanya ada sebelah kiri. Cici sama aku itu biasanya jual es sari kacang, terus buah-buah lain ya kan. Es cendol biasanya juga. Nah beda juga ya, cendolnya juga beda gitu. Jadi lidahnya Melayu sama lidahnya orang Cina Singkawang itu nggak jauh beda rasanya ya. Jadi punya kesamaan, mungkin karena kedekatan yang luar biasa yang selama ini terjalin di kota Singkawang ya kan. Karena ya kalian selama tidak mengganggu ataupun tidak mengurusi urusan agama kita ya kan, ya sebaliknya gitu juga, orang Cina juga tidak mengganggu dan orang Muslim juga tidak mengganggu, maka perdamaian itu terjadi. Nah kebanyakan itu biasanya, dan juga ada oknum-oknum yang membuat panas itu. Jadi sebenarnya kita bisa mendapatkan perdamaian tanpa kita harus memaksa orang mengikuti agama kita ataupun mengganggu agama lain, serta tidak ada oknum-oknum yang seperti di luar kalbar khususnya Singkawang ya, yang memanfaatkan momen-momen ini untuk menekan traffic gitu mereka dengan mengatakan ini apa segala, terus akhirnya ya kena gebukin ya, kalian tahu sendiri lah. Jadi sebenarnya oknum-oknum itu tidak sangat pantas ya menamai mereka dengan beragama Islam, dan mereka harusnya lebih banyak tinggal di Singkawang ya, karena di Singkawang itu ya agama-agama kalian agama kalian, agama kami, dan tidak ada saling mengganggu. Misalnya pun mereka menonton itu dengan kesadaran mereka sendiri ya. Dan sudah banyak sekarang ustadz, pak ulama, tokoh agama juga sudah memperingatkan dan sudah menginstruksi
Nah itu tergantung pada pilihan kalian sendiri. Jadi kembali lagi bahwa di Singkawang itu unik. Singkawang itu punya daya tarik yang berbeda ya. Dan sekarang Singkawang itu udah berbeda dari Singkawang 4 tahun yang lalu ataupun 3 tahun yang lalu, karena sekarang Singkawang itu lebih banyak dikunjungi. Mungkin dalam satu hari itu bisa 20 bis Damri yang keluar masuk ya, apalagi pas liburan itu sudah ramai sekali. Tapi perdamaian tetap harus kita jaga, karena kami memegang prinsip lakum dinukum waliyadin, ya, agamamu agamamu, agama kami jalan ke masing-masing tanpa mengganggu peribadatan agama yang lain. Nah mungkin sekali lagi mereka yang mengatasnamakan Islam diri mereka dan merusak tatanan perdamaian di Indonesia ini, seharusnya harus lebih banyak berada di Singkawang, bukan di kota-kota yang sebenarnya banyak dan banyak persaingan ya. Nah jadi mungkin itu saja pembahasan tentang bubuk gunting Singkawang yang habis sudah bungkus. Mungkin sekian dari saya, Bang Awe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share akun Nenyok Production. See you.